Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aprilia Setiarini, Lulu Askia, dan Muhammad Fahri. Di sini kami ingin menjelaskan dan menampilkan kepada Bu dosen dan teman-teman sekalian tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang kelompok kami buat. Langsung saja. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sujana menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan kepada bahan-bahan cetak, sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian slide selanjutnya ada pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan itu sendiri merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik dan budaya manusia. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Kemudian pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Memanfaatkan lingkungan pada dasarnya adalah menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alami. Konsep pengetahuan yang dipahami peserta didik di dalam kelas tentunya akan semakin nyata apabila pendidik mengarahkan peserta didiknya untuk melihat konsep pengetahuan secara nyata yang ada pada lingkungan sekitar. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama itu lingkungan alam asli. Lingkungan alam asli adalah lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia. Yang kedua, lingkungan alam buatan manusia. Lingkungan alam buatan adalah lingkungan alam yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia. Yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya atau masyarakat. Kemudian ada fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama ada fungsi psikologis, yang kedua fungsi pedagogis, dan yang ketiga ada fungsi instruksional. Kemudian ada kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, lingkungan adalah sumber belajar real, bukan tiruan ataupun rekayasa, artinya nyata. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, lingkungan memberikan pembelajaran bermakna. Yang keempat, mengaktifkan belajar peserta didik. Yang kelima, memperkaya sumber belajar di kelas. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Oke, demikian yang dapat kelompok 12 sampaikan dan tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.